Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mapel SKI tentang tokoh penyebar Islam di berbagai wilayah Indonesia. Perkenalkan, nama saya Syari Anwar Alpisa dari kelas 9A, asal sekolah MTSN 6 Tanah Laut. Guru pembimbing Bapak Yulian Maulana STIK-AG. Adapun beberapa tokoh penyebar Islam yang saya ketahui, yakni Abdur Raub As-Singkili, nama asli Abdur Raub Al-Fansuri, kelahiran tahun 1024 Hijriah atau 1615 Masehi di Singkil. Orang tua bin Ali Al-Jawi Tesuma Fansuri As-Singkili, meninggal tahun 1105 Hijriah atau 1693 Masehi dan dimakamkan di Kuala Muara, Banda Aceh. Karya atau peninggalan salah satu dari 21 karya Abdur Raub As-Singkili yang terkenal adalah Turjuman Al-Mustafid. Pada tahun 1640 Masehi, ia pergi ke tanah Arab untuk memperdalam ilmu keagamaan. Ia mempelajari tarekat Syatariyah pada Ahmad Kusasi dan Ibrahim Al-Qurani. Abdur Raub As-Singkili mengajarkan tarekat Syatariyah kepada masyarakat untuk membangkitkan kesadaran mereka terhadap keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hati. Abdur Raub As-Singkili pernah menjadi mufti di Kerajaan Aceh ketika kerajaan tersebut dipimpin oleh Sultanah Safiyatuddin Tajul Alam. Muhammad Arsyad Al-Banjari, nama asli Muhammad Arsyad, kelahiran tahun 1710 Masehi di Lokbang, Martapura, Kalimantan Selatan. Orang tua Abdullah dan Siti Aminah, meninggal 6 Syawal 1227 Hijriah atau 13 Oktober 1812 Masehi pada usia 105 tahun dan dimakamkan di Kelampayan, Astambul, Banjar, Kalimantan Selatan. Karya atau peninggalan, karya terbesarnya adalah Sabilul Muhtadin. Saat berusia 30 tahun, Muhammad Arsyad Al-Banjari dikirim ke Mekah oleh Sultan Tahirullah. Beliau kurang lebih 30 tahun di Mekah. Al-Banjari berteman dengan Syekh Abdus Somad Al-Palimbani, Abdul Wahab Bugis, dan Syekh Abdurrahman. Al-Banjari tiba di Martapura pada bulan Ramadan 1186 Hijriah atau Desember 1772 Masehi. Setiba di Martapura, Al-Banjari membina kader-kader ulama. Ia meminta kepada Sultan Tamjidillah untuk diberi sebidang tanah dan menjadikan tanah tersebut menjadi sebuah perkampungan. Perkampungan tersebut dinamakan Dalam Pagar. Lebih dari 40 tahun, beliau melakukan penyebaran agama Islam di daerah kelahirannya. Syekh Khalil, nama asli Muhammad Khalil bin Abdul Latif, kelahiran hari Selasa tanggal 11 Jumadil Akhir 1235 Hijriah atau 27 Januari 1820 Masehi. Orang tua Kiai Haji Abdul Latif, meninggal Kamis 29 Ramadan 1343 Hijriah atau 1925 Masehi dan dimakamkan di Martajasah, Bangkalan. Karya atau peninggalan Al-Matnus Syarif. Syekh Khalil kecil, ia sudah hafal dengan baik nazam Alfiyah Ibnu Malik. Pada saat muda, ia dikirim oleh orang tuanya ke berbagai pesantren untuk menimba ilmu. Beliau belajar kepada Kiai Muhammad Nur di Pondok Pesantren Langitan, Tuban, Jawa Timur. Beliau merupakan hafaz dan mampu membaca Al-Quran dalam qiraat sab'ah. Saat beliau umur 24 tahun, beliau menikah dengan Nyi Asyik, putri Lodra Putih. Meski sudah menikah, Syekh Khalil tetap melakukan rencananya yang ingin belajar ke Mekah. Setelah sampai di Mekah, beliau belajar dengan Syekh Nawawi Al-Bantani dan Syekh Khalil pula berguru kepada ulama-ulama lainnya. Sepulang dari Mekah, Syekh Khalil dikenal dengan ahli fikih dan tarekat. Pada akhirnya, beliau mendirikan pesantren di daerah Cengkubuan, Bangkalan, sekitar 1 km dari arah barat laut dari desa kelahiran. Kiai Haji Saleh Darat, nama asli Muhammad Saleh bin Umar, kelahiran tahun 1820 Masehi di Kedung Cumpleng, Kecamatan Mayong, Jepara, Jawa Tengah.
Orang tua Kiai Umar meninggal di Semarang pada 28 Ramadan 1324 Hijriah atau 18 Desember 1903 Masehi dalam usia 83 tahun. Karya terpeninggalan salah satu yang terkenal adalah Majmu'at Syariat Al-Kafiyat lil Awam. Ia disebut Saleh Darat karena ia tinggal di sebuah kampung bernama Darat. Masa kecil Kiai Saleh Darat dilewati dengan belajar Al-Quran dan ilmu agama pada beberapa kiai. Banyak ragam kitab yang beliau pelajari. Setelah menimba ilmu pada beberapa kiai, Kiai Saleh berangkat ke Mekah untuk menuntut ilmu. Selama di Mekah, Kiai Saleh berguru dengan Syekh Muhammad Al-Makri Al-Misri Al-Maki, Syekh Muhammad bin Sulaiman Hasballah, dan Syekh Yusuf Al-Sanbalawi Al-Misri. Peran Kiai Haji Saleh Darat dalam pengembangan Islam di Indonesia melalui gerakan dakwah dan pendidikan sangat besar. Kiai Haji Saleh Darat meninggalkan ilmu yang terdokumentasikan dalam kitab-kitab karangannya. Syekh Abdus Samad Al-Palimbani. Nama asli Abdus Samad, kelahiran tahun 1704 Masehi di Palembang. Orang tua Syekh Abdul Jalil dan Raden Ranti. Meninggal tahun 1203 Hijriah atau 1789 Masehi. Karya peninggalan Zuhrah Al-Murid fi Bayan Kalimah Al-Tauhid. Al-Palimbani melanjutkan belajar Islam di Kedah dan Patani. Beranjak dewasa, orang tua Palimbani mengajaknya ke Mekah dan Madinah untuk melaksanakan haji. Al-Palimbani menetap di sana untuk memperdalam ilmu agama. Al-Palimbani berguru pada Syekh Al-Samani, Syekh Abdurrahman, dan Syekh Muhammad. Setelah menetap di Haramain, Al-Palimbani memantapkan karir dan mencurahkan waktu untuk menulis dan mengajar. Di Mekah dan Madinah, ia terlibat dalam komunitas Jawi. Untuk dakwah Islamiyah, Al-Palimbani pernah menulis kitab yang berjudul Tuhfah Al-Raghibin fi Bayan Hakikah Al-Iman Al-Mukminin 1188 Hijriah. Pada tahun 1772 Masehi, ia pernah mengirim 2 pucuk surat kepada Sultan Mataram, Hamengkubuwana I, dan Pangeran Singasari Susuhunan Prabu Jaka. Sekian dan terima kasih.